Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua masih bisa bertemu di dalam renungan pagi hari ini. Masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup kita hari ini. Kita menyadari setiap kita butuh penyertaan Tuhan. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita belajar mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang baik yang menyertai kami dalam istirahat kami malam hari ini. Pagi hari ini kami rindu untuk datang mendengar suara-Mu Tuhan. Berikan telinga dan hati seorang murid agar kami bisa mendengar dan merenungkan firman-Mu dengan baik pagi hari ini. Kami siapkan semuanya itu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah menggunakan manusia baru. Diambil dari Kolose 3 ayat 5-11. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia baru dalam perspektif Alkitab adalah orang yang sudah lahir baru alias bertobat. Cara Allah membuat orang bertobat itu bermacam-macam caranya. Ada yang melalui peristiwa besar, ada yang melalui peristiwa kecil. Ada yang dengan cara keras, ada yang dengan cara halus. Ada yang terjadi tiba-tiba, ada juga yang terjadi pelan-pelan. Cara Tuhan menobatkan Petrus berbeda dengan Yohanes, Paulus, dan seterusnya. Jadi kita tidak usah memaksakan bahwa pertobatan kita harus selalu sama dengan orang lain. Pertobatan memang bicara soal hati kita. Hati kita tidak bisa dilihat dan tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu dan kita sendiri. Tetapi pertobatan harus ada yang muncul dan terlihat keluar, yaitu perkataan dan tindakan-tindakan kita terlihat jelas dan juga dapat didengar, serta dapat dirasakan orang-orang di sekeliling kita. Sebelum saya bertobat, mudah sekali keluar kata-kata makian, kata-kata kotor, sepertinya itu hal biasa. Dan hampir semua anak-anak muda pada waktu itu menggunakan kata-kata itu sambil mereka berbicara. Dan tidak ada beban apapun dalam mengatakan hal itu. Semenjak saya tahu tentang kebenaran firman Tuhan, perkataan-perkataan tersebut ada perkataan sia-sia, perkataan yang negatif, dan baru menyadari bahwa perkataan kita ada kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lidah kita yang kita gunakan harusnya bisa memberkati. Jangan kembali lagi ada kata-kata negatif keluar, bahkan cacian, kata-kata kasar, kata-kata kotor, karena kita tahu bahwa bibir kita itu digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dari mulut yang sama tidak mungkin keluar yang satu berkata negatif, satu lagi berkata positif. Sekalipun itu kata-kata itu hanya sekedar bercanda, sebaiknya kita hentikan karena kita sudah menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Kata-kata kita semakin hari semakin positif, semakin membangun orang-orang sekeliling kita. Mari kita menanggalkan manusia lama yang buruk dan menggunakan manusia yang baru yang senantiasa diperbarui terus-menerus, semakin hari semakin baik. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami belajar kebenaran Tuhan untuk menggunakan manusia baru dan meninggalkan manusia lama dan segala kebiasaannya. Kami percaya hidup kami harus jadi contoh, jadi terang, bahkan hidup kami punya pengaruh yang baik untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tak lupa kami juga memohon berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita ada menyertai kami senantiasa dari pagi, siang, sore hingga malam nanti.
Kami terima berkat-berkat Tuhan dengan iman hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.